Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, pengen aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau bahas lagi terkait aplikasi Risetkar ya. Ini ada PT Risetkar menggelar buka puasa bersama dan santunan anak yatim di panti kayaknya ya, di panti asuhan Yayasan Aisyah Kota Bekasi. Nah, ini dari 22 Maret 2025 ya, kayak gini tampilannya ya. Nah, waktu kemarin gue bahas Risetkar ini memang banyak banget yang gak suka ya gitu ya. Bukan banyak sih, ada beberapa orang yang tidak suka dengan video gue ngebahas Risetkar ini. Sekali lagi, kalau kegiatannya kayak gini sebenarnya gak jadi masalah ya. Kegiatannya sangat amat positif, bagus. Cuma kita harus telusuri duitnya, sumber uangnya dari mana nih ya. Jangan ucuk-ucuk kayak bagi-bagi atau misalkan ngasih THR atau ngasih takjil ya, berbagi sembako ya. Tapi kalau kita lihat dananya tanda tanya gitu kan. Nah, oke. Nah, ini gue temukan tuh dari grup ini, WP1 atau Wipon ya. Nih ada yang promosi kayak gini nih, seperti biasa ya. Mirip Graphics AI atau XFA AI, platform jangka panjang, sistem pra-manager, beda tim beda manajer. Nah, ini agak aneh sih nih ya. Sistem otomatis profit tidak di lock ya. Minimal depo 150 profit. Ini orang Sunda apa gimana gini, mohon maaf ya, profit ya. Oke, minimal WD dan juga ada fee-nya 6%, proses WD 24 sampai 72 jam. Nah, kalau di video gue sebelumnya gitu yang ngebahas tentang Risetkar gini ya. Jadi memang kalau ada produknya, ada beneran gitu kayak taksi Vietnam itu, taksi listrik itu, tapi kan dia juga nggak buka investasi seperti ini, investasi ecek seperti ini. Dia tidak buka investasi seperti ini gitu ya. Dia cuma ya jasanya aja ya, untuk jasa taksi online gitu ya juga ya. Nah, ini kalau kita lihat baca komentar orang-orang gitu ya, ini saya sudah dibayar kok, terbukti Risetkar. Iya, sekarang membayar gitu ya. Money game, skema Ponzi, kalau baru muncul ya membayar gitu ya. Tapi kalau sudah mulai ya lama ya, terus kita patut pertanyakan untuk izinnya untuk izin taksi online atau ada izin investasi juga nih ya kan. Kita harus pertanyakan ya. Kalau sekarang yang memang terbukti membayar ya iyalah, masih baru. Nanti coba kita lihat beberapa bulan ke depan gitu kan, tanda tanya nih. Nah, ini kayak gini ya, Nora ya, biasanya komentar-komentar pemain Ponzi begini guys. Nah, di sini itu adalah akun Facebook saya. Soal Ponzi atau tidak itu pilihan masing-masing. Dan Anda ternyata yang sudah daftar menggunakan nomor asal-asalan dan masuk daftar anggota saya ya. Ya namanya dipublish ya. Resiko dong, tanggung penumpang gitu ya. Dia takut nih akunnya kenapa-napa gitu ya, dia takut ya. Terus nih ya, halo Kinan, kalau Anda ingin buat memaparkan mengenai Risetkar, sebaiknya Anda pelajari dan pahami terlebih dahulu tentang Risetkar secara detail sebelum Anda jadi malu sendiri. Saya hanya memberitahu kepada Anda Risetkar tidak ada fisik mobilnya. Sementara ini saja dulu. Nah, apalagi nggak ada mobil fisiknya. Terus kenapa di paparan ataupun yang di-share ada begini nih, mobil ini nih, foto mobil dan stiker ini. Terus dia investasi apa? Kan jadi tanda tanya dong, ya kan? Atau ya cuma money game, skema Ponzi, duit member ditaruh di situ, diputar ke member yang lain, dan member-member yang punya anggota banyak ini adalah member-member yang diuntungkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat harus hati-hati ya. Terus nih ya, Ponzi, investasi bodong, awal doang dibayar, lama-lama scam. Betul ya. Nanti kita lihat ya, trauma investasi ya. Nah nih ya, mentor-mentor Ponzi penipu nih, komentarnya kayak gini ya, tukang-tukang tipu. Jadi kalian harus bisa membedakan guys ya. Saya kesini karena baru dapat link via inbox, sepertinya rada aneh Risetkar.
kalaupun ini beneran mobil tanpa pengemudi, nggak akan bisa beroperasi di Indonesia karena orang Indonesia nggak pernah tertib lalu lintas. Oke, kayak gitu ya. Jadi tetap biasa kalau gue bikin video ada kontroversi kayak gini, biasa lah ya. Dan kalau keterangan dari grup telegramnya Resetcar ya, Resetcar adalah perusahaan kendaraan otonom yang berkantor pusat di Amerika Serikat ya. Saat ini taksi tanpa pengemudi beroperasi di banyak kota di Amerika Serikat dan Asia. Direncanakan pengoperasian taksi tanpa pengemudi akan terwujud di Singapura dan apaan nih? Jakarta gitu ya. Tapi lucunya ini ramenya pemainnya di Indonesia. Kenapa di Amerika nggak ada yang investasi Resetcar ini nih, kayak aplikasi di sini gitu ya, ataupun di Singapura juga gitu ya? Kenapa nih ya kan? Dan ternyata kalau gue lihat dari grupnya, dan ternyata udah ada pertemuan kayak gini ya guys. Terus kalau kita lihat di sini pertemuannya ada di Jayapura nih ya. PT Resetcar Internet, kegiatan amal oleh PT Riset Teknologi Internet. Para penyandang cacat tunanetra Kelurahan Ardipura. Jayapura. Seperti ini nih. Terus kayak gini ya, ada foto begini, ya kan? Tapi kalau dilihat perjelas nih, ngeblur gini guys. Terus tapi tengahnya logo begini gitu ya. Padahal di era zaman sekarang yang notabene foto tuh semakin detail, semakin bagus ya. Tapi kok ini kayak jadi pertanyaan dong ya kan? Terus kalau kegiatan yang mana tuh tadi ya? Kegiatan acara bersama tunanetra ini sangat positif ya. Yang ini ya, ini kegiatannya sangat amat positif, baik banget gitu ya. Cuman kalau kita lihat kembali ya, uang sumbernya dari mana gitu ya, ya sebenarnya kayak kurang pas gitu. Jadi sekali lagi kegiatannya positif, tapi kalau kita lihat sumber uangnya ya begitu gitu ya. Jadi kembali lagi kepada kalian gimana menilainya gitu ya. Terus juga ada berita kayak gini ya, Resetcar tuh. Di sini lebih jelas ya kalau kita lihat logonya dibandingkan foto yang tadi. Cuman kalau kita lihat platnya, ini platnya plat hitam guys, plat hitam. Gue kagak tahu ya, apakah emang ini mobil pribadi yang cuma disuruh promosi Resetcar terus difoto seolah-olah kayak bener nih investasinya gitu ya. Padahal kalau kita lihat di keseharian aja di kota Jakarta nggak kelihatan nih mobil ini yang tanpa pengemudi gitu ya katanya gitu ya. Atau cuma buat ajang promosi aja gitu. Sedangkan kalau kita lihat ini kan Honda Mobilio yang notabene setirnya masih dengan manusia ya, bukan robot. Ya bukan secanggih itu ya. Kirain gue bakal ada mobil baru yang diluncurkan gitu ya khusus untuk Resetcar ini. Tapi ya kalau kita lihat ya mobil-mobil umum yang ada di kota guys, nggak ada bedanya. Terus ini ya foto-fotonya ya kalau kita lihat ya, sama semua lagi ya. Depan Avanza atau Xenia mungkin ya. Ya takutnya cuman foto iring-iringan yang seolah-olah cuma promosi doang gitu ya. Pasang stiker, udah mobilnya jalan terus ya kita foto gitu kan. Ada Kayla juga, gimana caranya? Apakah ya bisa tanpa pengemudi? Sedangkan kalau yang di-share ini mobilnya kayak gini ya guys, kelihatan canggih ya. Atasnya juga ini ada mungkin satelit atau pemancar ataupun semacam sensor mungkin yang bisa mengendalikan untuk bisa tanpa pengemudi. Ya kalau ini mah masih ada pengemudinya sih guys. Nah nih ya kayak gitu. Ya sekali lagi ya gue masih lihat aja sih investasi ini gimana, beneran real kah gitu ya. Terus izinnya bagaimana, terus pendirinya siapa. Kalau ada di negara Amerika sono gitu ya, kenapa gembar-gembornya di Indonesia gitu ya. Kenapa cuma ramenya di Indonesia, di share-sharenya di Indonesia, di Amerika nggak ada gitu, ataupun di Singapura tuh nggak ada gitu ya. Kan aneh gitu ya. Tapi sekali lagi kalian wajib hati-hati kalau diajak ke dalam investasi ini. Ingat ya, menikim skema Ponzi
duitnya cuma diputar-putar situ aja ya, hanya beberapa orang yang diuntungkan dan kalian wajib harus hati-hati. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.